Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 1896-1900. Jawaban Jasper tidak membuat para presiden tua yang berpengalaman ini tenang. Untuk mencapai tingkat di mana mereka sekarang, mereka tidak hanya harus memiliki kecerdasan yang luar biasa tetapi juga peminum kritis yang banyak membaca. Dengan demikian, mereka tidak akan begitu saja mempercayai apa yang dikatakan orang, bahkan jika itu adalah Jasper. Sebaliknya, mereka akan menempatkan apapun yang mereka dengar melalui kerangka pemikiran mereka dan mencoba menemukan masalah yang mungkin ada. Segera, seseorang menemukan masalah. Tuan Regan dari HW Group berkata, tetapi dalam hal kekuatan, ketika Anda meletakkannya di atas kertas, pihak kitalah yang akan runtuh terlebih dahulu. Tuan Regan menatap Jasper dengan tatapan meminta maaf setelah dia mengatakan itu. Jasper tersenyum dan memberinya gelombang pengertian. Dia baru saja menyatakan fakta dan tidak mencoba berkelahi dengan Jasper. Sebenarnya, bahkan jika Tuan Regan tidak mengangkat masalah ini, saya akan membahasnya juga. Lagi pula, saya yakin ini adalah sesuatu yang dikhawatirkan semua orang, dan ini adalah masalah yang benar-benar valid dan penting. Banyak yang mengangguk setuju ketika Jasper selesai berbicara. Itu benar, di atas kertas, kami bukan tandingan Amerika Serikat dalam hal modal finansial. Namun, itu sendiri bermasalah. Jasper mengangkat jari dan berkata dengan keyakinan, baik pejabat Summerland maupun pejabat Amerika Serikat belum membuat persiapan yang diperlukan bagi negara kita untuk terlibat dalam perang ekonomi. Jadi, pada akhirnya, ini adalah sesuatu antara modal swasta dan perusahaan. Itu sudah pasti. Jika Amerika Serikat memutuskan mereka ingin terlibat dalam perang ekonomi melawan Summerland ini, Jasper tidak akan membuang waktu untuk berbicara. Tidak ada gunanya berperang yang mereka tidak punya kesempatan untuk menang. Selain itu, berdasarkan situasi internasional saat ini, Amerika Serikat tidak akan terlibat dalam perang ekonomi melawan Summerland yang pada akhirnya juga akan mengadu domba antar negara. Itu bukan masalah apakah mereka akan menang atau tidak, tetapi lebih karena itu akan mengarah pada situasi internasional yang kompleks yang mempengaruhi banyak badan lain begitu dimulai. Ruang lingkup yang lebih kecil membuat Jasper merasa bahwa masalah ini masih bisa dikendalikan. Kapitalis hanya memiliki satu atribut, yaitu berorientasi pada keuntungan. Begitu kapitalis menyadari potensi kerugian mereka akan jauh lebih besar daripada pendapatan mereka akan melarikan diri. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Jasper menyipitkan matanya sedikit dan berkata, jika Anda melihat Wall Street, Anda akan melihat bahwa ada lebih dari 300 perusahaan di Wall Street saja. Namun, pertanyaannya adalah, berapa banyak dari perusahaan tersebut yang merupakan perusahaan batu bata dan mortir yang sebenarnya? Jawabannya adalah 0. Wall Street menggunakan metode kapitalis untuk mengendalikan ekonomi real agar menghasilkan uang bagi mereka. Itu adalah keuntungan terbesar mereka, tetapi juga kelemahan terbesar mereka. Mengenai apa yang harus saya lakukan, saya harus menyebabkan kapitalis Wall Street menderita kerugian besar. Mereka akan melarikan diri setelah kerugian mereka melewati ambang batas tertentu. Anda dapat memperoleh penghasilan tinggi dengan cepat dengan menggunakan metode kapitalis, tetapi Anda kehilangan uang itu lebih cepat. Syukurlah, JW Foundation telah menyelesaikan setengah dari pekerjaan itu, dan hanya setengahnya yang tersisa. Itu yang akan terus saya kerjakan. Singkatnya, selama negara kita berhasil melewati tahap tersulit di awal, kemenangan bukanlah hal yang mustahil. Banyak orang menghela nafas lega ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Jasper, dan mereka merasa jantung mereka yang berpacu sedikit tenang. Setelah semua ini, forum ekonomi akan segera berakhir. Hasil dan tujuan yang diinginkan Jasper juga tercapai. Setidaknya semua pengusaha yang hadir dalam forum tersebut telah mencapai kata sepakat. Semua orang sekarang tahu bahwa pada titik ini, mereka seharusnya tidak menahan keuntungan atau kerugian pribadi satu sama lain sekarang. Jika mereka kalah dalam permainan ini, semua orang akan tamat, dan segalanya tidak akan terlihat indah bagi mereka.
Jika mereka ingin tetap dalam permainan ini dan terus menghasilkan uang untuk mempertahankan status sosial yang tinggi di negara ini, mereka harus mengatupkan gigi dan bertahan. Tanpa mempertimbangkan hal lain, paling tidak, para pengusaha ini merasa paling terhubung yang pernah mereka rasakan. Tentu saja, meskipun formalitas telah diurus, mereka masih perlu mendiskusikan banyak detail. Itu akan membutuhkan Jasper dan orang lain yang setidaknya bertanggung jawab atas perusahaan terkemuka dalam industri untuk melakukan diskusi pribadi. Itu adalah masalah yang memakan waktu dan merepotkan, tetapi dengan prestise Jasper dan dukungan pemerintah, itu hanya masalah waktu dan usaha. Jasper ingin menyelesaikan semuanya dalam 2 hari ke depan sebelum pasar melanjutkan operasi seperti biasa. Tepat ketika Jasper hendak mengakhiri forum ekonomi, Wendy bergegas dengan ekspresi serius di wajahnya dan menatap Jasper dengan penuh arti dari tempatnya berdiri. Alis Jasper sedikit berkerut. Dia tahu pasti bahwa sesuatu yang besar telah terjadi jika Wendy datang sekarang dan meminta untuk berbicara dengannya. Namun, tetap tidak diketahui apakah itu hal yang baik atau buruk. Jasper menyerahkan mikrofon kepada Wayne dan memberi isyarat padanya untuk melanjutkan menjadi tuan rumah forum ekonomi sebelum turun dari panggung. Lagi pula, di kehidupan masa lalunya, hal favorit Wayne setelah menjadi besar adalah membagikan pendapat pribadinya dan berkhotbah tentang kehidupan kepada orang lain. Karenanya, Jasper tidak khawatir dia akan mengacaukan segalanya. Ketika Jasper berjalan ke arah Wendy, dia bahkan tidak perlu bertanya apa yang terjadi sebelum Wendy berbicara dengan suara tergesa-gesa. Sekitar 10 menit yang lalu, Half the Harbor Langdon, Kennedy Langdon, dan Sawyer Atticus masing-masing bertindak sebagai perwakilan dari Von Group, Hope Group, dan Atticus Group dalam mencapai aliansi strategis, berbagi silang hingga 15% saham karena mereka berjanji untuk melindungi masing-masing kepentingan orang lain. Selain itu, selama konferensi pers mereka mengumumkan 3 resolusi yang bertentangan dengan orang Somer. Pertama, mereka benar-benar mundur dari pasar keuangan Somer. Kemudian, mereka menghentikan semua kerjasama dengan JW Company dan semua perusahaan yang bekerja dengan JW Company. Terakhir, mereka telah memutuskan untuk menginvestasikan 500 miliar dolar AS ke pasar keuangan Amerika Serikat, menggunakan 100 miliar dolar AS untuk melunasi utang Amerika Serikat. Begitu konferensi pers berakhir, mereka telah membayar utang negara senilai 20 miliar dolar AS. Akibatnya, pasar utang nasional Amerika Serikat dengan cepat mendapatkan kembali pijakannya dan secara bertahap meningkat. Karena pasar saham masih tutup sekarang, kami masih tidak dapat mengamati bagaimana hal itu akan mempengaruhi pasar saham Harbor City. Namun, analisis internal menunjukkan bahwa pasar saham Harbor City mungkin akan mengalami penurunan besar, dan itu mungkin membawa dampak serius. Kerutan di antara alis Jasper semakin dalam saat Wendy berbicara. Konferensi pers dari 10 menit yang lalu. Tanya Jasper. Wendy mengangguk dan berkata, "Iya. Sepertinya itu dilakukan untuk membuat kita kesal." Jasper menyipitkan matanya sedikit dan tertawa dingin sambil berkata, "Jadi, mereka semua sama buruknya satu sama lain." "Baik, itu hal yang baik mereka bekerja sama sekarang. Aku bisa menyingkirkan mereka semua sekaligus." Wendy menatap Jasper dengan cemas saat dia berkata, "Jangan gegabah. Saya pikir kita harus mendiskusikan berbagai hal dengan Harbor City sebelum memutuskan bagaimana kita akan menghadapinya." Jasper menggelengkan kepalanya dan berkata, "Harbor City telah mengeluarkan hampir semua sumber dayanya, jadi aku tidak berencana untuk mencari mereka mengenai masalah ini. Mereka selalu memberikan perlindungan kepada perusahaan JW sebelum ini. Saya pikir sudah waktunya JW Company membalas budi itu. Ini yang akan kami lakukan. Bawa pesawat kita kembali ke Mauritius nanti dan kumpulkan semua sumber daya perusahaan, terutama yang berkaitan dengan real estate. Kami akan mempersiapkan diri untuk memasuki pasar saham Harbor City dalam waktu dekat." Harbor City memiliki ekonomi yang berkembang dengan baik, dan sangat bergantung pada pasar real mereka. Hal ini terlihat dari banyaknya miliuner yang mendulang kekayaan melalui bergelut di bidang real estate. Dengan demikian, pasar real estate akan menjadi pilihan utama seseorang jika mereka ingin membantu perekonomian mereka. Masuk ke pasar saham Harbor City. "Kami tidak memiliki aset keuangan untuk melakukan itu," kata Wendy. Jasper terkekeh dan menjawab,
Siapa bilang kita akan mengambil alih seluruh pasar saham? Yang perlu kita lakukan sekarang adalah membeli sebidang tanah dari pemerintah Mauritius pada waktu yang tepat dan dengan lantang mengumumkan rencana kita untuk sebuah proyek konstruksi besar. Branding JW cukup kuat untuk menjadi pilar pendukung banyak hal sekarang. Selama kami terus menunjukkan kebaikan kami terhadap real estate Harbor City, pasar real estate mereka tidak akan runtuh. Jika pasar real estate mereka tidak runtuh, keuangan mereka akan baik-baik saja. Selain itu, baik Fund Group dan Hope Group memiliki benteng di bidang real estate. Mereka tidak akan berani membiarkan apapun terjadi pada pasar real estate Harbor City, tidak peduli seberapa besar mereka membenciku. Jika mereka melakukan itu, tidak banyak yang akan terjadi padaku sebelum mereka turun lebih dulu. Kita harus menyerang industri utama mereka jika kita ingin menyerang 3 perusahaan ini. Kami dapat menargetkan Fund Group dan Hope Group melalui pasar real estate. Tetapi untuk Sawyer Atticus, saya harus memikirkan sesuatu yang dapat saya lakukan untuk pasar karet. Wendy merasa jauh lebih tenang ketika dia melihat betapa cepatnya Jasper menyusun strategi. Baiklah, aku akan pergi dan membuat persiapan sekarang, tapi Wendy tampak ragu-ragu ketika dia berkata, aku khawatir kita tidak akan dapat bekerja dengan Sean sehubungan dengan pasar real estate. Apa yang terjadi pada Sean? Jasper bertanya sambil mengerutkan kening. Matanya yang tajam melihat sesuatu yang aneh dalam ekspresi Wendy. Wendy menghela nafas dan berkata, aku menurunkan Sean. Jasper tercengang. Agar adil, sebagai direktur pelaksana grup real estate JW Company, posisi Sean dalam hierarki hanya sedikit lebih rendah dari Wendy, yang merupakan CFO. Selain itu, Wendy terutama bertanggung jawab atas masalah keuangan dan tidak perlu bertanggung jawab atas sumber daya manusia. Apalagi Jasper telah menandatangani perjanjian agar Wendy menjadi presiden JW Company sehingga dia bisa menggantikan posisinya dalam mengelola perusahaan saat dia sibuk dengan pasar saham. Dengan benar, Jasper tidak memiliki posisi di JW Company sampai sekarang. Namun, semua orang masih tahu bahwa Jasper adalah bosnya, dan Wendy adalah co-bosnya. Pasangan itu memiliki jumlah kekuatan yang sama, dan ini hanya agar mereka dapat menerapkan perintah eksekutif dengan cara yang lebih sistematis, logis, dan legal. Namun, Wendy tidak akan menggunakan kekuatannya dalam mengelola sumber daya manusia kecuali jika itu adalah keadaan darurat besar di mana dia tidak punya pilihan. Belum lagi, orang yang diturunkannya adalah Sean Tucker, anggota integral dari kelompok direksi perusahaan. Selain itu, Sean adalah bakat yang dikirim oleh Dawson sendiri dari grup Suler. Dalam beberapa hal, dia adalah seseorang yang memiliki ikatan dengan keluarga Wendy, jadi mengapa dia menurunkannya? Tampaknya merasakan kebingungan Jasper, Wendy menjelaskan, ada skandal perusahaan minggu lalu. Itu terjadi di Departemen Real Estate. Seorang wakil presiden berpangkat tinggi membawa seorang karyawan wanita untuk bertemu klien dan memanfaatkan keadaan mabuknya untuk menyentuhnya secara tidak pantas. Syukurlah, karyawan wanita itu berjuang keras, sehingga tidak terjadi. Karyawan wanita itu membuat laporan ke atasan di perusahaan, dan dia juga mengadu ke Sean. Namun, Sean tidak ingin masalah tersebut memiliki dampak yang lebih besar dari yang sudah ada dan memilih untuk mengabaikannya. Itu mengakibatkan masalah mendapatkan lebih banyak perhatian, dan desas-desus mulai menyebar keluar. Jasper bahkan lebih marah sekarang daripada ketika dia mendengar bagaimana ketiga perusahaan itu bekerja sama melawannya. Wakil Presiden bajingan apa itu? Dia menjawab Sean Tucker, bukan. Jasper adalah orang yang cerdas. Dia sudah lama mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang orang seperti apa Sean. Dia berbakat, dan moralnya juga baik-baik saja. Masalah utamanya adalah dia cenderung menutupi kesalahan. Benar saja, itu menyebabkan Sean mendapat masalah. Iya, Wendy menghela nafas sebelum melanjutkan berkata, saya baru mengetahui hal ini ketika polisi memberitahu saya. Jadi, saya memecat wakil presiden itu, dan saya meminta Sean mengambil cuti sebulan untuk introspeksi diri. Wow, baru beberapa bulan aku berhenti memperhatikan perusahaan, dan sekarang ada pemerkosa. Syukurlah tidak ada aktivitas seksual yang benar-benar dilakukan. Jika tidak, saya akan dengan senang hati mengantarkannya langsung ke penjara. Jasper sangat marah sehingga dia mulai tertawa.
Apakah para Beastars ini berpikir mereka berada di atas hukum sekarang hanya karena JW telah menjadi besar? Jasper sangat marah sehingga dia ingin meraih Sean dan menamparkan wajahnya. Ini bukan lagi masalah manajemen bisnis, juga bukan masalah perpecahan fraksi. Mereka akan menjadi penjahat jika ini terus berlanjut. Marah, Jasper berkata tanpa ragu-ragu, serahkan wakil presiden itu ke polisi, biarkan mereka menanganinya. Adapun karyawan wanita yang terkena dampak, kunjungi dia atas nama saya dan sampaikan salam saya. Lakukan yang terbaik untuk memenuhi tuntutan apapun yang mungkin dia miliki. Adapun Sean Tucker, kirim dia ke Mauritius untuk bekerja di departemen penjualan. Tidak ada yang diizinkan untuk memberinya perlakuan khusus kecuali saya mengatakannya. Siapapun yang memberinya perlakuan khusus dapat bekerja sebagai karyawan penjualan bersamanya. Jika dia pikir dia diperlakukan tidak adil, dia bisa mengacau. Cewek tidak akan pernah membiarkan hal seperti ini terjadi, baik itu di masa lalu, masa kini, atau masa depan. Siapapun yang melakukan ini akan segera diserahkan ke polisi. Juga, kirimkan pemberitahuan kepada semua karyawan di kantor pusat dan juga perusahaan cabang kami dari kantor presiden. Mulai hari ini dan seterusnya, setiap karyawan berhak menolak tawaran menghadiri pertemuan bisnis dengan senior mereka, terlepas dari posisi atau ruang lingkup pekerjaan. Jika mereka merasa dipaksa, mereka dapat melaporkan karyawan tersebut secara anonim. Presiden akan bertanggung jawab untuk memproses laporan ini untuk saat ini, tetapi kami akan segera membentuk departemen yang didedikasikan untuk mengelola ini. Jasper punya alasan untuk marah. Itu bukan masalah besar, tidak peduli seberapa buruk lingkungan eksternal JW karena mereka selalu bisa memikirkan cara untuk menyelesaikan atau menghindari masalah tersebut. Untuk sekitar 99% perusahaan di dunia, masalah terbesar mereka adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan uang dan mendapatkan pendapatan yang cukup untuk bertahan hidup. Namun, 1% sisanya dari perusahaan cukup mapan sehingga lingkungan eksternal tidak akan dapat mempengaruhi mereka dengan mudah. Mereka telah mengintegrasikan diri ke dalam ekologi satu atau lebih industri. Jika seseorang memperhatikan dengan cermat para petinggi ini, mereka akan melihat bahwa petinggi ini semuanya menetapkan standar untuk industri mereka masing-masing. Bahkan bisa dikatakan bahwa perusahaan mereka tidak akan pernah berhenti eksis selama industri tersebut tetap relevan. Posisi semacam ini bisa dilihat di Microsoft untuk sistem operasi, VW Group untuk mobil, dan Facebook atau Trizone untuk platform media sosial. CW belum mencapai posisi ini, tetapi mereka sudah dianggap sebagai petinggi standar Anda di pasar domestik. Karena pembatasan yang ditimbulkan oleh kebijakan negara dan kecepatan di mana reformasi terjadi, JW adalah pemimpin sebenarnya di antara perusahaan swasta. Jadi, bagi Jasper, masalah eksternal tidak begitu mematikan baginya. Masalah internal lah yang akan mencemarkan nama JW dan bahkan membuat mereka berisiko gagal bisnis. Kejadian ini sendiri mungkin bukan masalah besar, dan tidak ada yang akan mengambil tindakan terhadap JW jika itu terjadi sekali atau dua kali. Namun, hal-hal ini akan menjadi seperti rayap begitu mereka mulai muncul. 1 atau 2 lubang di gedung besar bukanlah apa-apa. Namun, jika lubang-lubang itu dikalikan menjadi ratusan atau bahkan ribuan kejadian, mereka bisa menjadi saling berhubungan dan menyebabkan seluruh bangunan runtuh. Ambil contoh krisis utang Amerika Serikat. Jasper tahu bahwa ini bukan pekerjaannya, tetapi sebaliknya, ekonomi Amerika Serikat sudah bermasalah sejak awal. Itu sebabnya itu membawa hasil yang begitu serius. Jasper tidak ingin sejarah terulang kembali. Karena itu, mereka perlu mengatasi masalah sejak awal. Wendy memperhatikan kemarahan Jasper dalam nada dan sikapnya. Dia sedikit mengangguk dan berkata, "Baiklah, mengerti. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan segera." Jasper menghela nafas sebelum berkata dengan lembut kepada Wendy, "Mengelola perusahaan selalu menjadi tugas yang rumit, dan beban kerjamu menjadi lebih berat ketika kamu mulai mengelola perusahaan sebesar JW. Akan selalu ada kejadian tak terduga yang membuat Anda kehilangan pijakan untuk sementara waktu. Terima kasih untuk semua yang telah kamu lakukan." Wendy tersenyum dan berkata kepada Jasper, "Pekerjaan saya tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang Anda lakukan. Baiklah, saya akan mengurus masalah perusahaan. Anda fokus pada penyelesaian konflik eksternal. Aku akan menunggumu pulang."
Jasper kembali ke podium setelah Wendy pergi. Saat itu, Wayne masih mengajarkan pelajaran hidup. Namun, yang berubah dari kehidupan sebelumnya adalah bahwa nilai-nilai yang dia bagikan telah berubah dari dirinya sendiri menjadi nilai-nilai JW. Tidak diragukan lagi bahwa Wayne memiliki bakat untuk berbicara di depan umum. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk menjaga 18 pendiri di sisinya dan mendirikan grup Babylon ketika dia sangat miskin sehingga dia bahkan tidak mampu membayar gaji mereka. Mayoritas dari mereka yang hadir di forum ekonomi sangat terpengaruh oleh pidatonya dan menjadi sangat bersemangat. Musuh mereka tampaknya tidak lebih dari harimau ompong sekarang, sementara masa depan yang cerah menunggu mereka di tikungan. Jasper tidak menyelanya dan malah duduk. Dia baru saja akan menarik napas cepat ketika McNeil menoleh padanya dan berkata, "Kau dengar?" Jasper mengangguk. Dia tahu apa yang dimaksud McNeil. Tidak mungkin para pejabat tidak akan mendengarnya jika dia sudah mendapatkan berita itu. Selain itu, Jasper memperhatikan McNeil menjawab teleponnya ketika dia berbicara dengan Wendy. Ini sangat buruk, McNeil terdengar bermusuhan ketika dia berkata, berlawanan dengan efek nyata, saya pikir makna simbolis di baliknya lebih penting. Ini memberikan contoh buruk bagi orang-orang keturunan Sumer di seluruh dunia. Jasper merendahkan suaranya dan menjawab, tapi bukan berarti buruk bagi dunia untuk melihat wajah mereka dengan baik sekarang. Tapi apa yang dikatakan petinggi tentang ini? McNeil menjawab, apalagi yang bisa mereka katakan? Para pejabat tidak diperbolehkan menyuarakan pendapat mereka tentang hal ini karena pengusaha harus menyelesaikan urusan mereka sendiri. Para pejabat tidak akan mengganggu pekerjaan pasar sehari-hari. Kamu tahu apa maksudku? Jasper mengangguk mengerti. Peran pejabat di sini hanya untuk memberikan penilaian dan menetapkan aturan. Mereka tidak bisa terlibat sendiri, atau mereka akan menimbulkan kepanikan di kalangan pengusaha. Di bawah premis bahwa pengusaha itu sendiri tidak memiliki rencana, para pejabat tidak dapat terlibat. Anda membutuhkan seorang pengusaha seperti saya untuk mengurus mereka, yang merupakan salah satu alasan mengapa orang-orang seperti saya ada. McNeil tersenyum saat mendengarkan Jasper dan berkata, jangan khawatir, kami tidak akan membuatmu bekerja tanpa hasil. Bukankah mereka menghentikan semua investasi mereka di negara ini? Apakah Anda tertarik pada mereka? Mata Jasper berbinar. Atticus telah melakukan sejumlah kecil investasi domestik sehingga praktis tidak ada apa-apanya, sedangkan Von Group yang berinvestasi telah lama disita untuk penyelidikan. Jasper juga telah memilih beberapa aset yang paling diinginkan untuk dirinya sendiri. Namun, Hope Group berbeda, karena memiliki beberapa proyek yang sangat diinginkan Jasper. Hope Group adalah salah satu agen penjual barang tak bergerak terbesar di Harbor City, dan mereka terkenal bahkan di seluruh Terra Tenggara. Mereka memiliki beberapa proyek domestik yang pasti akan menghasilkan pendapatan dalam jumlah besar, jadi, tentu saja, saya tertarik. Tapi aku sedikit kekurangan uang di sini, Jasper buru-buru menambahkan. McNeil melambaikan tangan dan berkata, jangan bicarakan ini sekarang. Kita bisa mendiskusikan uang ketika Anda tidak keluar dari kantong. Kami tidak punya alasan untuk khawatir Anda akan melarikan diri. Yang terpenting sekarang adalah kita menangani masalah yang ada sekarang. Jasper menyipitkan matanya sedikit dan berkata, mereka semua dari Harbor City. Karena masalahnya datang dari Harbor City, maka kita harus menyelesaikannya dengan cara Harbor City. Baiklah, McNeil tidak meminta rincian lebih lanjut. Dia tahu bahwa Jasper tidak akan berlebihan dan dia akan menangani masalah dengan cara yang membuat kebanyakan orang puas. Beberapa menit kemudian, Jasper mengambil alih tempat Wayne lagi dan berdiri di belakang podium sambil berkata perlahan, semua orang di sini sudah membicarakan apa yang seharusnya dibicarakan hari ini. Berdasarkan rencana saya sebelumnya, saya harus mengumumkan akhir dari forum ekonomi hari ini. Namun, saya baru saja menerima beberapa berita yang ingin saya bagikan dengan semua orang sebelum kita selesai. Kemudian, Jasper menyaksikan ekspresi di mata penonton berubah dari rasa ingin tahu menjadi keganasan saat dia memberitahu mereka tentang kolaborasi 3 arah antara Von Group, Hope Group, dan Atticus Group. Tidak ada kebutuhan atau cara apapun untuk merahasiakannya. Setiap orang memiliki cara masing-masing untuk mendapatkan informasi, mereka akan mengetahui konferensi pers begitu mereka meninggalkan tempat tersebut.
Jadi, alih-alih membiarkan mereka khawatir dan membuat tebakan liar, Jasper memutuskan untuk mengungkapkan semuanya secara terbuka. Kota pelabuhan tidak membutuhkan apel busuk ini, dan orang-orang keturunan Somir juga tidak membutuhkan pengkhianat seperti mereka. Kita tidak bisa duduk diam dan menunggu eksekusi mereka jika mereka menyatakan perang terhadap kita. Mari kita perlakukan mereka sebagai latihan untuk apa yang akan kita lakukan ketika pasar saham dibuka kembali dalam 2 hari. Kita harus menyingkirkan pengkhianat ini. Pada malam forum ekonomi berakhir, Wendy naik pesawat pribadi dan memimpin tim eksekutif JW Company langsung ke Harbor City. Perjalanan perusahaan JW adalah kegiatan resmi, jadi mereka memberitahu pejabat di Harbor City sebelum berangkat. Oleh karena itu, 2 direktur dari divisi keuangan dan perencanaan bisnis menemani wakil direktur utama untuk menyambut mereka secara pribadi. Harbor City adalah wilayah administrasi khusus. Wakil direktur utama di sini memiliki posisi hierarki yang lebih tinggi daripada hakim agung di provinsi-provinsi teratas. Ini juga berarti mereka diperlakukan dengan sangat hormat. Karena itu, Wendy adalah presiden dan kepala keuangan JW Company saat ini, jadi dia pantas menerima perlakuan khusus ini. Pada saat ini, konferensi pers yang diselenggarakan oleh Yo, Sawyer, dan Kennedy di Amerika Serikat baru saja berakhir. Pada saat yang sama, forum ekonomi yang diselenggarakan oleh Jasper di Summerland juga baru saja selesai. Itu adalah waktu yang aneh. Semua berita ini telah menyapu lingkaran bisnis Harbor City seperti badai es, dan gosip versi baru bermunculan di mana-mana. Kunjungan Wendy atas nama JW Company sekarang dibedah oleh banyak orang dan diubah menjadi teori berbeda yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak peduli dari siapa Anda mendapatkan gosip, pesan intinya tidak berubah. Tidak diragukan lagi JW Company ada di sini karena mereka ingin melakukan sesuatu tentang konferensi pers yang diselenggarakan oleh ketiga keluarga itu. Semua orang menatap gedung pemerintah Harbor City dengan saksama, menunggu hasil pertemuan Wendy dengan pemerintah Harbor City. Pejabat pemerintah Harbor City tidak membuat semua orang menunggu terlalu lama. Segera, konferensi pers lain diselenggarakan di mana pemerintah kota pelabuhan dan perusahaan JW mengumumkan hasil pertemuan mereka kepada publik. Pertama, saya ingin menyampaikan sambutan hangat kepada wartawan yang datang. Nama saya Zahariah Kuili, dan saya Direktur Departemen Perencanaan Bisnis. Saya di sini hari ini sebagai perwakilan dari pemerintah Harbor City dalam membuat pernyataan kepada publik. Zahariah, yang berkacamata, menatap kerumunan wartawan di bawahnya dan tersenyum sebelum memegang dokumen yang dia pegang di tangannya dan membaca. Setelah diskusi ramah antara pemerintah Harbor City dan perusahaan JW, pemerintah dan perusahaan JW telah tiba pada kesepakatan yang sesuai dengan hukum dan kebijakan resmi. Pertama, pemerintah Harbor City akan memberikan insentif pajak kepada perusahaan IW. Rinciannya adalah sebagai berikut. Pajak penghasilan badan akan dikurangi 70% untuk 3 tahun pertama, dan 40% untuk 5 tahun ke depan, dan mereka juga akan mendapatkan pengurangan 20% untuk pajak bisnis mereka. Kedua, Harbor City akan menjual sebidang tanah berikut ke JW Company, Share Promenade, yang terletak di Nine Dragon Area of Harbor City, serta Lot C13 dan Lot A55 di ujung barat Victoria Harbor. Karena 2 bidang tanah ini milik pemerintah Harbor City, maka transaksinya tidak perlu melalui proses lelang. Pemerintah Harbor City akan segera mentransfernya ke rekening JW Company. Semua hasil akan digunakan untuk meningkatkan infrastruktur Harbor City. Ketiga, pemerintah Harbor City sekarang akan fokus untuk memeriksa kewajaran semua kegiatan komersial di Harbor City, dan siapapun yang ketahuan melanggar aturan akan menghadapi konsekuensi serius. Keempat, Pemkot Pelabuhan akan mencabut semua pembatasan yang diberlakukan sebelumnya terhadap beberapa produk impor dan ekspor. Produk BEP pertama yang akan dicabut pembatasannya meliputi karet, produk berbahan karet, dan semua bahan baku yang dibutuhkan untuk pengolahan karet. Produk-produk yang disebutkan di atas akan sepenuhnya dicabut pembatasan impornya. Isi perjanjian tampak baik-baik saja, kecuali pasal kedua dan ketiga. Arti di balik yang kedua sudah jelas. Pemerintah Kota Pelabuhan menjual tanah milik pemerintah Kota Pelabuhan kepada perusahaan JW. Ini mungkin tampak seperti hal yang tidak logis untuk dilakukan, tetapi tidak ada yang perlu didiskusikan.
Biasanya tanah yang dijual dengan cara legal harus melalui lelang karena tanah tersebut bukan milik pemerintah. Menurut konstitusi, tanah itu milik negara, dan dengan demikian, berarti itu milik rakyat negara itu. Pemerintah hanyalah wakil yang mengurus tanah atas nama rakyat negara. Karena itu milik negara, itu tidak bisa dijual sesuai keinginan, dan malah harus melalui lelang untuk dijual kepada siapapun yang menawar tertinggi. Itu adalah proses yang adil. Namun, jika tanah itu milik pemerintah, maka mereka akan menjadi salah satu pihak yang menandatangani kontrak. Tidak ada perbedaan dalam bagaimana perusahaan diperlakukan dibandingkan dengan individu, dan tidak apa-apa bagi mereka untuk menjual tanah mereka secara pribadi. Kedua bidang tanah ini adalah bagian paling berharga dari tanah di Harbor City, yang memiliki persediaan tanah yang langka. Oleh karena itu, banyak orang telah mencoba banyak cara untuk mendapatkan tanah itu untuk diri mereka sendiri, tetapi selalu gagal. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung.